Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, belajar di rumah. Allahu Akbar. Melalui video ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang wujud dan sifat benda. Coba perhatikan benda di samping ini. Apakah kalian tahu benda apa ini? Atau mungkin pernah melihat benda ini di suatu tempat? Apakah nama benda ini? Ya, nama benda ini adalah simpai. Kita akan belajar sifat dan wujud dari simpai. Simpai terbuat dari rotan. Warna simpai adalah coklat. Bentuknya lingkaran. Permukaannya halus. Kegunaannya ada yang tahu untuk apa? Ya, benar sekali. Kegunaannya adalah sebagai alat bermain dan juga berolahraga. Apakah kalian bisa menyebutkan benda yang menyerupai simpai? Atau tepatnya benda yang berbentuk lingkaran? Ya, benar sekali. Benda-benda yang menyerupai simpai contohnya adalah hula hoop, ban kendaraan, donat, dan lain sebagainya. Benda-benda di sekitar itu banyak sekali. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang bentuknya tetap maupun berubah, dan lain sebagainya. Sekarang, Buria akan menunjukkan ke kalian sifat dan perubahan benda. Kalian cek video selanjutnya ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar sifat-sifat benda melalui percobaan berikut ini. Untuk percobaan pertama yang kita gunakan adalah gelas bekas, batu, kertas, dan piring. Untuk yang pertama, kalian perhatikan baik-baik kertas ini, bentuk dari kertas ini. Kemudian, Buria akan memindahkan kertas ini ke atas meja. Kalian perhatikan baik-baik bentuknya ya. Kalian perhatikan bentuknya. Apakah bentuknya tetap sama? Kemudian, Buria akan memindahkan kertas ini ke atas piring. Kalian perhatikan baik-baik bentuknya. Sudah di atas piring, apakah bentuknya tetap sama? Selanjutnya, Buria akan memakai batu. Perhatikan baik-baik bentuk batu ini. Buria akan meletakkan batu ini di atas meja. Kalian perhatikan bentuknya. Apakah bentuknya tetap sama seperti sebelumnya? Kemudian Buria akan memindahkan batu ini ke dalam gelas. Kalian perhatikan baik-baik bentuknya. Menurut kalian, apakah bentuk batu tetap? Serta apakah ukuran batu juga tetap? Walaupun diletakkan di dalam gelas. Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk batu maupun kertas, walaupun diletakkan di berbagai tempat, bentuknya dan ukurannya tetap. Ketika batu diletakkan di dalam gelas, bentuk batu tetap, tidak berubah-ubah. Ketika batu diletakkan di atas meja, bentuknya pun tetap tidak berubah. Hal ini berlaku sama dengan kertas. Kalian perhatikan baik-baik ukuran dan bentuk kertasnya. Ketika diletakkan di atas piring, bentuknya tetap tidak berubah. Juga sama dengan ketika kertas diletakkan di atas meja, bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa batu dan kertas termasuk benda padat karena bentuknya tetap
dan tidak berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Untuk percobaan kedua, Buria akan menggunakan bahan yang pertama, air, bola, pensil, gelas, botol mineral yang sudah dilubangi, dan minyak. Yang pertama, kalian perhatikan baik-baik bentuk dari bola ini. Kemudian Buria akan meletakkan bola ini ke dalam botol mineral. Kalian perhatikan baik-baik bentuknya ya. Nah, menurut kalian apakah bentuk bola berubah? Ataukah bentuk bola tetap seperti sebelumnya? Selanjutnya, Buria akan memindahkan bola ini ke dalam gelas. Perhatikan baik-baik bentuknya. Menurut kalian, apakah bentuk bola tetap sama atau berubah? Selanjutnya, Buria akan memindahkan air ke dalam botol air mineral. Kalian perhatikan baik-baik air dalam botol ini. Buria akan pindahkan. Buria sudah menuangkan air dalam botol sampai segini. Perhatikan baik-baik air dalam botol ini. Kemudian Buria akan memindahkan air ini ke dalam gelas. Ke dalam gelas, perhatikan baik-baik airnya. Menurut kalian, ketika air sudah dimasukkan dalam gelas, apakah airnya tetap? Atau apakah airnya berubah? Selanjutnya, Buria akan memindahkan pensil ini ke dalam botol air mineral. Kalian perhatikan baik-baik bentuk pensil ini, bentuk dan ukurannya. Kemudian Buria akan memindahkan pensil ini ke dalam botol air mineral. Kalian perhatikan baik-baik bentuknya. Buria akan memindahkan pensil ini ke dalam gelas. Kalian perhatikan baik-baik bentuknya. Menurut kalian, apakah pensil bentuknya berubah atau bentuknya tetap ketika berada di dalam gelas? Selanjutnya, Buria akan memakai minyak ini untuk menuangkannya ke dalam botol air mineral. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian perhatikan baik-baik minyak dalam botol air mineral ini. Minyaknya sampai segini. Kemudian minyak ini akan Buria pindah ke dalam gelas. Kalian perhatikan baik-baik minyaknya. Minyak sudah berada di dalam gelas. Menurut kalian, apakah bentuk minyak ini tetap setelah berada di dalam gelas? Atau bentuk minyaknya berubah dari botol ke dalam gelas? Berdasarkan percobaan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika cairan seperti contohnya air dan minyak kita letakkan di berbagai tempat atau di tempat yang berbeda, bentuk cairannya berubah. Baik bentuk air maupun minyak berubah mengikuti wadah atau tempatnya. Perhatikan baik-baik minyak dalam gelas ini. Minyaknya mengikuti bentuk gelasnya.
Sedangkan ketika Buria memindahkan minyak ke dalam botol air, minyaknya berubah mengikuti wadah atau tempatnya, yaitu botol ini. Terlihat berbeda kan? Tadi kita juga melakukan percobaan meletakkan pensil ke dalam gelas. Bentuk pensilnya seperti ini. Ketika kita pindahkan ke dalam gelas, bentuknya tetap, tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pensil merupakan benda tetap, yaitu bendanya tidak berubah walaupun berada di tempat yang berbeda. Tidak seperti benda cair tadi. Percobaan selanjutnya, Buria memiliki 3 bahan, yaitu bahan yang pertama adalah balon, plastik, dan karet gelang. Hal pertama yang akan Buria lakukan adalah meniup balon ini. Kalian perhatikan baik-baik bentuk balon sebelum ditiup. Balon yang sudah ditiup terlihat seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik bentuk balonnya. Kemudian Buria akan meniup plastik ini. Kalian perhatikan baik-baik bentuk plastiknya. Kalian perhatikan baik-baik bentuk plastik yang sudah ditiup. Kalian perhatikan baik-baik balon dan juga plastik yang sudah ditiup ini. Menurut kalian, apakah bentuknya berbeda atau berubah dari sebelumnya? Kita simpulkan bahwa ketika Buria meniup balon tadi, udara dari mulut Buria akan masuk ke dalam balon ini. Kemudian balon menjadi menggelembung, terlihat menggelembung. Hal itu juga berlaku sama dengan plastik. Plastik ketika Buria tiup, udara dari mulut Buria akan masuk ke dalam plastik ini. Dan plastik ini menjadi menggelembung. Hal ini menunjukkan bahwa udara yang ada di dalam balon dan udara yang ada di dalam plastik mengikuti bentuk dari wadahnya. Jadi, bentuk dari udara adalah berubah sesuai dengan wadahnya. Tadi kalian sudah mengetahui sifat-sifat benda apa saja. Sekarang kita akan belajar wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh benda padat adalah batu, kelereng, pensil, simpai, dan lain sebagainya. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti air yang ada di dalam botol ini, ataupun teh dalam gelas, dan juga air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh benda gas adalah udara dalam balon, udara dalam ban, dan udara dalam kantong plastik yang ditiup. Coba kalian sebutkan benda-benda lain yang berwujud padat, cair, dan gas di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah belajar bahasa Indonesia tentang wujud dan sifat benda.
Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Guru bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.